Lanjut muter-muter. Karena tali. Oke, gas. Oke. Bu Lili. Kudus Bang Kudus, hah? Oh, Roh Kudus Roh Kudus dibawa-bawa. Belum apa-apa udah Roh Kudus dibawa-bawa. Tidak apa-apa, ya? kita berusaha menanamkan aja, maksudnya kasih pemahaman aja. Kalau misalnya kalau masalah Roh Kudus bekerja atau tidak itu urusan Tuhan aja. Udah, nggak usah curhat. Susah Mas. Ini tadi motifnya ini gimana motifnya ini? Ini Tuhan itu ada Bapa, ada Roh Kudus, ada Yesus begitu. Dalam diri Yesus dan Bapa sama apa enggak? Apa? Yesus dengan Bapa itu sama atau enggak? Berbeda. Oh, berbeda. Berarti yang Tuhan yang mana? Satu Allah. Satu Tuhan. Tapi yang Satu Tuhan Allah. yang mana? Katanya beda. Satu Theos, iya satu Theos ya. Iya. Bapak susah itu memahami. Iya susah, makanya Bapak itu seperti Dia yang mau ngomong aja susah. Gitu bilang aku nggak ada Roh Kudus. Ibu mau ngomong aja susah. Ngaji. Bukan, saya nggak ngomong sama Anda, saya ngomong sama Mas Kucing. Oh, nggak ngomong sama saya. Terus yang saya tanya nggak ada yang bisa jawab. Bukan, saya saya mau tanyain. jawab. Saya Yang mau saya jawab tadi. Ya udah, berarti kalau jawab ngomongnya sama aku dong, ya kan? Iya dong, kan aku yang nanya. Ya kan ngomongnya tadi sama Mas aku. Kucing ngomong, terus saya jawab sebelum menjawab punya Anda. Nah, Ya udah, jawab. Seperti yang apa tempat Anda katakan Allah itu tidak bumi pun tidak menampung karena mahanya besarnya yang Ya, apa itulah tidak kenapa ada dia tempat menjadi yang bisa manusia, menampung. harus Kok dia melalui bisa jadi manusia? Nah, itu Enggak, apa? saya nggak nanya itu kok, jawabannya nggak nyambung. Bukan, saya menjelaskan. Saya itu nanya. mengenai Loh, Bapak. Ya mengenai iya, katanya Bapak. mau jawab, Nah, saya kan menjelaskan mengenai Bapak, kan katanya Bapak itu siapa gitu. Saya menjelaskan Bapak itu yaitu seperti yang di tempat Yaitu. Anda. Bapak yang itu ya itu. tidak dunia ini tidak bisa menampung keberadaannya. Karena saking besarnya katanya begitu. Yesus dan Tadi Bapak, kata Yesus dan Bang Bapak Rasid. berbeda kan katanya kan? Yesus dan Bapak Katanya berbeda Bang kan? Rasid kan begitu. Nah, Bapak kami juga begitu. Iya, Yesus dengan Bapak berbeda kan? Berbeda. Yesus itu Nah, yang Tuhan yang mana? Yang Yesus Firman-Nya. atau yang Bapa? Oh, firman. Firman itu kan perkataan, Ibu. betul. Kalau perkataan Gini Bu, betul. gini Bu. Terus yang Tuhan yang mana lagi nih? Ada banyak. Bu, Ada badan- Yesus, ada Bapa, ada firman. Banyak kali Tuhannya. Suara kami sebut Ibu Natali. Tritunggal. Sini saya jelaskan Bu. Suara Ibu Natali dengan jiwanya Bu Natali, rohnya. Saya bukan Tuhan. Saya bukan Tuhan. Enggak, ini kan bilang Kayak Bu, kita mau bahas jelasin. ketuhanan, Saya saya mau bukan jelaskan. Tuhan. Babang kucing. Saya mau jelaskan. Saya bukan Tuhan. Iya tahu. Saya mau Tapi jelaskan. dengarkan saja. Biar Ibu Natali ini paham. Siapa tuh Tuhan, apa? siapa tuh Yesus, siapa tuh Bapa. Saya mau jelasin. Yang Tuhan yang mana? Katanya enggak gini loh. Katanya Gini Yesus loh. dengan Bapa kan berbeda. Yang Tuhan yang mana? Yang Yesus atau yang Bapa? Dengarkan Atau dulu dua-duanya? penjelasan saya. Suara kamu bukan. Bukan. Lah, makanya. Ya bukan lah. Suara saya ya suara, bukan saya. Suara saya bukan saya. Tapi Loh, jadi keluar dari Suara Suara saya siapa? direkam. Keluar dari diri Anda nggak? Kemudian Bang Terus Rasid, suara itu Bang Rasid siapa? mendengar suara saya Masa di toilet. hantu? Ya saya nggak berdua dengan Bang Rasid dong di toilet. Dia cuma dengerin suara saya. Saya nggak di toilet berdua. Nah, Suara seperti Anda keluar itulah. dari Anda tidak. Seperti itulah memahami ketuhanannya. Seperti itu Beda, memahami kan? ketuhanannya. Beda Seperti kan? itulah. Suara bukan saya. Suara saya bukan saya. Tapi kalau tidak ada kamu, tidak ada suaramu, paham enggak? Oh, kalau nggak ada saya nggak ada suara. Kalau udah direkam bisa aja. Saya udah nggak di situ. Saya udah mati. Suara saya tetap bisa didengerin. Nah, rekamannya Udah, itu makanya saya bilang, nah, rekamannya jangan itu bahas saya karena itulah saya bukan Alkitab. Tuhan. Itulah Karena Alkitab. saya bukan Tuhan. Rekamannya itu Jangan bahas saya karena saya bukan Penjelasan Tuhan. dari Mas Kucing, Mbak kok ngelawan? Udah, jangan dilawan. ngelawan, Jare? Penjelasan dari Jangan dengar. dilawan. Dia enggak bisa menerima tadi. Akal yang tadi ini dia enggak bisa menerima. Kalau kamu tidak ada, suaramu ada enggak? Yang saya tanya itu dari tadi ya.
Yesus dan Bapa itu yang Tuhan yang mana? Kok malu sih? Jawab Tuhannya itu yang siapa itu, kok malu sih? Bukannya kok malu. Bukannya malu, Mbak dijelasin. Ya udah tinggal bilang yang Tuhan yang mana. Mbak dijelasin, ngocet. Nah, saya jelasin tadi. Tidak bisa nerima. Gimana sih tidak bisa nerima penjelasan orang? Kalau kamu tidak aja ada, jawab. Gimana bisa saya terima? Kamu nggak jawab gitu loh. Kok malah suaramu ini siapa? Makanya bukan nggak itulah kenapa saya bilang tidak bisa dipisahkan. Yang Tuhan yang mana? Semuanya berarti Tuhan. sama aja. Semuanya nggak bisa dipisah. Semua. Tuhannya 2. Semua. Tapi bukan 3, Bu. Berarti ada Bapa, ada Yesus. Malah 3. Karena Ibu Natali. Malah 3. Karena Ibu Natali bukan 3. Malah 3. Soalnya kalau Allahnya Anda tidak bisa bersuara. Jangan menghakimi. Jadi Jibril aja yang berbicara. Ini kenapa kalian keroyokan? Ini kucing sama di sini juga 3. Mbak, jangan 3. Yang lain diam loh. Yang lain diam loh. Bang Arasid sama Bang Fakultas diam loh. Sekarang bicara satu-satu gantian. Sekarang Ibu bisa enggak dibilang 3 karena Ibu punya suara, Ibu punya body, soul, mind. Iya nggak bisa dong. Karena itu semua ada di saya. Nah, makanya seperti itulah Tuhan. Rasid, Bang Jibril itu minta naik. Bang Jibril minta naik. Bang Jibril minta naik. Jangan main keroyokan begitu. Enggak, ngomongnya satu-satu. Enggak, saya mute ini, Bu. Saya mute. Enggak ada. Ngomong satu-satu. Mana Bang Jibril? Itu cuma ngomong sama host. Mau ngomong sama Bang itu juga. Bukan berarti 3, Bu ya. Bang Jibril. Itu tolong multi Bang Jibril. Yang enggak bisa diterima Ibu ini itu 3 itu. Ya, gini. Bukan berarti 3. Kalau saya kan bukan sama Tuhan. dengan Ibu. Ibu 1, suara Ibu berarti ada. Kalau Yesus itu loh, Yesus punya roh nggak? Punya. Itu roh apa? Roh Bapa. Tuhan berarti di situ. Roh Tuhan. Berarti kehidupannya Bapa ada di dalam Yesus juga gitu. Pada saat menjadi manusia ada di dalam diri Yesus. Tapi padahal Yohanes 5:26 Bapa punya kehidupan. Tunggu sebentar. Pada saat kembali ke surga dia bersatu dengan Bapaknya. Oke. Sebentar. Enggak oke. Bukan Yesus di dalam Yohanes. Loh, saya juga mau berhak saya mau menyampaikan apa yang Yesus katakan. Jangan memisahkan antara satu dan yang lain, tidak bisa, Bu. Ya. Bukan saya yang pisahkan. Saya pakai data Yesus sendiri yang memisahkan. Yohanes 5:26. Bapak punya kehidupan sendiri. Yesus juga punya kehidupan sendiri. Sendiri-sendiri, bukan saya yang pisahkan. Yesus yang pisahkan. Sendiri-sendirinya itu maksudnya dalam keadaan waktu dia di bumi sendiri dong Tuhan Yesus. Di situ udah jelas. Nih, aku tunjukin data. Bentar, aku tunjukin. Kok punya sendiri-sendiri itu maksudnya ya karena Tuhan waktu itu posisinya di bumi. Banyak kali nih baca. Allah di surga. Allah, kamu itu juga sok tahu. Loh, saya memang tahu, bukan sok tahu. Ini datanya saya tunjukin. Bukan Mas, itu dikasih logika tadi tentang dikasih data. Kok jijik? Saya mau bacakan Bible-nya kok jijik. Diamlah. Enggak, silakan tadi saya mau minta nih. Saya minta dibaca. Ya udah dia. Ya udah, ini si kucing ini loh. Berapa itu? Nih. Ya. Nih. Berapa? Sama. Itu Yesaya. Yohanes 5:26. Loh kan, tuh kan Bible-nya sendiri aja nggak tahu. Yesaya dari Hong Kong. Mana ada Yesus ngomong di Yesaya? Yohanes 5:26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Sendiri-sendiri gak tuh? Sendiri-sendiri. Saya bilang apa, Mbak? Mbak ini tergantung cara dia menerjemahkan sendirilah. Intinya tidak seperti itu. Kok menerjemahkan? Ini terjemahan LAI loh, bukan terjemahan saya. Gimana? Tidak, maksud saya cara memahaminya. Kami mengakui dan kami tidak terjemahan LAI kok dibilang saya membantah. Gimana? Kami tidak membantah. Ya udah, memang itu terserah Ibu cara memahaminya aja. Jadi Yesus pada saat di bumi, yaitu Bapa juga ada di surga. Yang dimaksud bukan. Terus kalau dia di surga gimana? Dia surga gimana? Dia di surga gimana? Ini tadi kan, ini kan penjelasan Anda kan yang punya Bible ya kan? Anda menjelaskan. Katanya ini waktu di bumi. Terus waktu dia di surga gimana? Bentar, itu hidup pada saat Yesus di bumi, ya Bapa itu ada di surga. Jadi maksud kami Allah kami itu sendiri kan Allah di surga, Yesus di bumi. Terus kenapa? Jadi kan menurut Anda, jadi Tuhan Anda ada 2. Saat Yesus menjadi manusia,
Allah mau menjadi berapapun bisa. Sekali lagi Tuhan tidak banyak. Gitu. Tuhan Bentar. Ini tadi jadinya datanya, ini gini tadi jadinya datanya yang Yesus punya kehidupan sendiri, Bapa punya kehidupan sendiri, itu gimana? Saat Yesus di bumi ya, pada saat Yesus di bumi, Yesus punya kehidupan sendiri dalam arti ya kayak karena dia harus melakukan apa yang dikehendaki Bapa gitu. Dia menebus dosa manusia. Ya dia melakukan tugasnya di surga bumi. ada, Bapa di surga ada. Makanya dia adalah Bapak ada hadir. Ada. Dan Yesus pada saat dia berdoa di Taman Getsemani, ya dia berbicara dengan Bapaknya. Ya memang di surga ada dan Yesus sendiri tuh ada. Ya monggo Anda mau bilang Tuhan orang Kristen 2, nggak apa-apa, nggak jadi masalah buat saya. Bagi kami Tuhan tidak ada yang mustahil, mau jadi berapa, mau jadi apa, rohnya terpisah. Kok ngomongnya nggak ada remnya, kok ngomongnya nggak ada remnya, Bu. Kok ngomongnya nggak ada remnya. Bukan, hanya mau menjelaskan begitu dalam arti gini, Mbak. Gini. Tunggu sebentar, Mbak. Tunggu sebentar. Kok panik sih nih orang dari tadi nggak mau gantian loh. Menjelaskan, Mbak. Saya belum selesai. Sudah jelas. Gini, belum saya tambahkan. Gini, kalau manusia kan Anda mengerti dalam diri manusia itu ada tubuh, roh dan jiwa. Itu manusia bisa udah. Enggak. Kita ke kehidupan ini dulu, Bisa enggak hidup. Tapi kalau bagi Allah tidak ada perkara mustahil. Gantian lah, woi, bukan rum khotbah, woi. Gantian, woi. Bukan, menjelaskan bukan berkhotbah. Udah gantian, udah jelas. Ini saya terima saya penjelasanmu. nanti Berarti ini kamu bilang kan ini semasa di dunia kan? Apa? Ini kan kamu bilang semasa di dunia. Oke, saya ikuti penjelasan Anda. Terserah Anda mau menjelaskan tentang Yesus, terserah Anda. Cuma yang saya pertanyakan, saat dia di surga bagaimana? Apakah saat dia di surga dia itu bersatu dengan Bapa ataukah dia berbeda dengan Bapa? Bersatu dengan Bapaknya. Dia kembali ke asalnya. Loh, bersatu. Maksudnya Bapa udah nggak ada lagi, cuma ada satu Tuhan di situ, cuma ada Yesus. Allah, iya, satu Allah. Kan Cuma ada satu, nggak ada dua. Ya dalam diri Bapa Allah itu ada Bapa, ada firmannya Bapa dan roh. Udah. Nah itu jadi satu, udah di surga jadi satu. Nih, Yesus aja duduk di mana dia? Duduk selama-lamanya di mana? Di kanan ya, di kanannya Tuhan ya. Di kanannya ya. Ini berarti ada berapa? Ada yang di kiri, ada yang di kanan kan? Mbak, itu mencerminkan kanan itu nanti lanjut baik. lagi. Jadi Yesus itu tidak duduk di sebelah kiri, itu hanya tempat posisi. Coba kanan itu pasti berbicara. Kalau ada yang di kanan berarti ada yang di kiri, Bu. Gimana sih? Nah itulah Anda itu suka dia di surga juga tetap ada dua loh, ada di kanan ada di kiri loh. Gimana sih, Bu? Kiasan itu artinya kursi kias, duduk kiasan, pura-pura duduk. Itu menunjukkan tempat yang baik, bahwa dia ada di posisi yang baik. Jibril, sebentar Mbak Rini, sebentar. Kalau duduk sebelah kiri. Sebentar. Mbak Rini, mohon maaf saya. Assalamualaikum Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak apa-apa, dilanjut aja. Masih ngomongin ini. Iya, oke. Iya, izin sebentar ya Bang Jibril ya. Oke, ini gimana Bu Rini? Bahkan Stefanus saja melihat Yesus itu katanya naik ke sorga, duduk di sebelah kanan kan? Berdiri apa duduk tuh Stefanus lihat tuh? Pokoknya di sebelah kanannya lah. Entah mungkin dia capek, dia berdiri kah, dia duduk kah? Saya bilang itu hanya gambaran dalam arti dia kembali kepada posisinya yang baik gitu loh. Dia pada posisinya berarti Yesus sama Bapak jadi satu. Ya, Ibu. Oh, tetap satu. Tetap satu ya. Yesus dan Bapa tetap satu ya. Selama Yesus di dunia juga tetap satu ya berarti ya. Walaupun punya hidup sendiri-sendiri di dunia itu dua. Oh, dua. Berarti makanya Yesus itu berdoa kepada Bapa karena Bapaknya yang satu berbicara juga, kepada Bapaknya ya. Oh, alah. Berarti memang gitu ya, Bu ya. Berarti memang Tuhannya Yesus siapa, Bu? Berarti Bu Bapak. Yesus, Tuhannya Yesus bukan Bapa, dia sendiri Tuhan. Gimana Tuhannya Yesus Bapa? Berbicara kepada Bapaknya. Ya istilahnya kita berdoa sama pakai data Bu. Kalau Yesus itu adalah Tuhannya dia sendiri. Anda yang bilang begitu ya, Anda yang bilang. Saya nggak bilang. Saya kan nanya.
Ya, saya nggak bilang. Kan Ibu bilang Tuhannya Yesus itu bukan Bapa, Ibu bilang. Iya. Nggak ada ayatnya, makanya nggak ada ayatnya. Siapa yang bilang Yesus Bapa itu Tuhannya? Yesus itu menyembah Tuhan loh, Bu. Yesus itu menyembah Tuhan loh, Bu. Bapaknya. Loh, dia menyembah Tuhan. Dia menyembah Tuhan, dia punya sesembahan, Bu. Dia nggak punya sembahan, Ibu bilang. Di Taman Getsemani bukan? Loh, emang dia cuma sesembahan, cuma on off gitu, kadang nyembah, kadang enggak, gimana sih, Bu? Dia punya sesembahan, Bu. Yesus itu menyembah. Bukan, maksud saya Mbak mengambil ayat dari situ kah? Gitu loh. Dari banyak, Bu. Ini salah satu contohnya, Bu. Ini Yesus sendiri mengatakan, Yohanes 4:22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus menyembah, Bu. Yesus ngomong, Bu, kami menyembah. Tunggu, saya Yesus itu yang ngomong. Kamu ngambil dari mana? Saya itu jangan suka ngambil ayat. Jangan separuh-paruh. Dari mana? Yohanes 4:22, Ibu. Yesus itu hamba Tuhan bukan sih, Bu? Bukan. Dia Tuhan sendiri. Oh, bukan. Oh, bukan. Oh, Yesus bukan hamba Tuhan ya, Bu ya? Yesus Tuhan. Bukan Yesus Tuhan sendiri. Oh, Ya, karena memang nggak mungkin ya, Bu ya? Karena memang nggak mungkin ya kalau hamba Tuhan itu adalah Tuhan. Berarti Yesus memang bukan hamba Tuhan ya, Bu ya? Karena dia Tuhan. Karena nggak mungkin hamba Tuhan itu adalah Tuhan ya, Bu ya? Tunggu sebentar, saya lagi Yohanes 4 ayat 22. Iya. Saya ini diskusi ngikutin Ibu loh, enak loh ini, enak loh. Ya, berarti Yesus itu Tuhan ya, Bu ya? Karena Yesus itu Tuhan dan Yesus bukan hamba Tuhan. Betul ya, Bu ya? Betul. Betul, pemirsa, karena memang hamba Tuhan tidak mungkin adalah Tuhan. Oke, Ibu bisa lihat di depan kamera sini. Ibu lihat dulu, Bu. Apa yang kami kenal. Oke, Nah, itu sebentar. kan saya menjelaskan percakapan dengan perempuan Samaria tadi, maksudnya yang Mbak ambil Iya, ayat dia itu. menyembahkan. Iya, dia menyembahkan. Kan itu kan gini ya, kan itu perempuan orang Samaria itu sama bangsa Israel tuh dianggap inilah diremehkan. Nah, makanya di situ dibilang Yesus tuh menyampaikan apa yang ada ceritanya mengenai orang Samaria di kehidupannya gitu. Kami menyembah yang kami kenal dan kamu tidak menyembah yang kami kenal gitu kan. Kami tunggu sebentar. Kami di sini dalam arti dia mengibaratkan jadi kami nih Israel gitu loh. Bukannya kami yang tadi kata Mbak apa tuh tadi. Itu jadi jangan baca firman itu. Iya, Bu. Kami itu kan Yesus yang ngomong. Kami itu kan Yesus yang ngomong, Bu. Yesus yang ngomong kan? Iya, betul. Itu Yesus yang ngomong kan? Nah, kami yang ngomong itu Yesus. Kami menyembah mengibaratkan dia mewakili bangsa Israel. Mewakili bangsa Israel. Kan dia ikut kan? dengan orang Samaria. Nah, dia berkata dengan orang Israel. Bu. Iya, Bu, terserah dia ngomong sama siapa, tapi dia bilang kami kan, Bu. Kami, kayak aku ngomong nih, Ibu, kami itu menyembah Allah. Berarti saya ikut menyembah Allah kan? Kalau saya ngomong kami, aduh, ya kan? Dia memposisikan orang Israel. Orang Israel. Oke lah, kita lanjut. Iya, siap. Ikuti orang Israel. Oke, Bu. Nah, kami dia nggak boleh cuplik ayat. Iya, siap. Israel nih, aku orang Israel gitu loh. Siap. Oh iya, orang Israel. Dia memang orang. Iya, dia orang. Jadi kami dia orang Israel. Yesus ya. Jadi Yesus itu mewakili orang Israel. Iya, baik, Bu. Gantian ya, Bu ya. Oke, baik, Bu. Penjelasan Ibu. Saya terima aja nih penjelasan Ibu nih. Oke, baik, Bu. Tadi Ibu kan sudah ngajarin saya juga ya kan, Bu ya. Saya tuh memang akal sehat Ibu itu dari penjelasan yang barusan tadi. Waalaikumsalam. Penjelasan Ibu barusan tadi mengenai hamba Tuhan dan Tuhan posisinya. Ibu tuh memang menggunakan akal sehat. Karena memang hamba Tuhan itu tidak mungkin Tuhan. Dan Ibu tadi bilang, Yesus itu bukan hamba Tuhan, tapi Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Betul ya, Bu ya, yang Ibu ajarin saya, Bu ya. Saya ikutin Ibu loh. Ya, oke, kita sepakat ya, Bu ya. Oke, kita sepakat. Ada Yesus bilang bahwa dia hamba Tuhan, memang saya tahu. Kok berserak lagi Ibu, malu kan? Hamba Tuhan katanya bukan Tuhan. Ya udah, kata Ibu tadi hamba Tuhan bukan Tuhan. Oke, teruskan. Oke, kata Ibu hamba Tuhan itu bukan Tuhan, Bu. Bu, nggak boleh baca sepotong-potong ya, Bu ya, nggak boleh. Nggak boleh. Ayo. Iya, lihatlah
Itu hambaku yang kupilih. Matius 12:18. Matius 12:18 Bu. Lihatlah. Itu Matius hambaku 12. yang kupilih. Astagfirullahaladzim. Bu, deloan Bu. Deloan Aku tak golek baca Ibu, baca deh. Ibu kan nyari tuh. Sama nggak tulisannya nih? Matius 12 ayatnya? Matius 12:18. 18 Ibu kok nggak hafal Bible sih Bu? Ibu yang Kristen nih mau ngajarin saya kok nggak tahu Bible-nya. Kami kan bukan Ibu umat, nih. kami bukan umat hafalan. Oh iya, Jadi kecerdasannya beda level Nah, kecerdasannya. lebih cerdas yang terjemahan mengerti daripada Oh, ya enggak dong, ya enggak dong. Yang pikunan gimana bisa tapi cerdas? nggak ngerti artinya, nggak mengerti Mahal dia. artinya. Ya kayak gini Ngerti. hafal sekali, tapi Ya tidak udah, mengerti artinya. baca. Ya udah baca. Hafal kan enggak? Ya udah baca. Kan enggak hafal, baca aja udah ku kasih tahu loh bunyinya di mana tuh. Ya baca. Betul, judulnya Yesus hamba Tuhan. Lihatlah itu hamba. Hamba Tuhan ya. Yesus hamba Tuhan ya. Oke, tadi kesepakatan Ibu. Boleh Yesus saya itu bukan jelaskan? hamba Tuhan. Boleh saya jelaskan? Belum boleh. Oh ya, buat silakan. teman-teman yang lagi nonton ya, mungkin yang baru bergabung bisa di play ulang. Tadi ada statement dari Bu Rini, Kristen yang sangat lucu-lucu ini ya. Ini tadi dia menggunakan statement bahwa Yesus itu bukan hamba Tuhan katanya. Karena Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri dan dia tadi pun juga memberikan statement bahwa hamba Tuhan bukanlah Tuhan. Oke, ini jadi salah nggak Bu Yesus hamba Tuhan? Berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi salah nggak ini? Firman itu nggak salah. Silakan Bu. Ya firman. Nggak jadi salah. Yesus hamba ini Tuhan nggak jadi nggak salah. Firman Iya, ini nggak Yesus hamba salah. Tuhan nggak jadi salah. Nggak jadi Mbak, salah. tolong dong Mbak, dengerin Nggak jadi jelasan salah. saya. Enggak. Bilang dulu nggak jadi salah. Oh nggak jadi salah. Berarti Bu yang salah. Oke, silakan. Oke, salah dan saya salah menjelaskan. Sebentar kita sapa dulu yang baru naik pencerah. Selamatkan malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Oh, Islam ya Bang ya. Bang Rasid, mana yang Kristen? Saya diserang banyak orang nih. Iya makanya ini lagi nyari pencerah ini Kristen apa Islam? Islam. Oke, tunggu di bawah aja dulu ya Pak ya. Ya, enggak, Al-Masih itu hamba Tuhan yang jadi Tuhan, yang jadi Tuhan. Iya Menurut Pak. Quran, Al-Masih Iya. adalah hamba Tuhan yang Iya jadi Pak. Tuhan. Iya benar, terima Bahasa kasih Arabnya Pak. Rob. Apa lagi nih tukang nyamar-nyamar ini? Iya. Malu dia ngaku dia Kristen ya. Apa sih itu? Oh dia Kristen. Kristen dia malu ngaku dia Kristen. Dia Soal itu Islam. Kristen, Katanya Isa kamu, masih itu. Buset. Aduh. Itu Kristen, kita juga Kristen. Oh. Nggak apa-apa, biarin aja dia naik aja udah modal nipu. Turunin aja udah kalian modal Oh nipu. iya dah. Ini kayaknya ini kok begitu ya Kristen ya. Udah Mbak. Oke lah, saya mengakui omongan saya tadi salah. Dalam arti saya Oh iya. Oh ya dia mengakui. Terima kasih Bu atas pengakuannya. Berarti Ibu yang salah ya, bukan ini ya Bu ya yang salah ya. Oke. Ya, bukan, firman Tuhan nggak pernah salah. Ya, jadi dari firman yang dibacakan oleh Mbak tadi itu menggambarkan Yesus pada saat jadi manusia. Ya memang Yesus kan itu firman Allah yang diutus oleh Allah, oleh Bapa ke bumi. Itu kan kayak suatu hamba diutus untuk berbicara dengan manusia. Ya memang posisi itu dia sebagai hamba. Sekarang saya tanya, kalau misalnya nabi itu kan lahir dulu baru diutus. Terus Bu, maksudnya apa Bu? Maksudnya Yesus itu hamba Tuhan kan? Maksudnya Ya itu. udah. Nah, maksud saya begitu, dalam arti Yesus itu sangat berbeda dengan manusia, Nah, dengan berarti nabi. memang Kalau Yesus Oke, gini Bu, tadi berarti ini jelas nih Bu, tadi udah mengakui kesalahan Ibu bahwa memang Yesus itu hamba Tuhan dan di mana kalau hamba Tuhan pasti bukanlah Tuhan. Karena Yesus menghambakan diri kepada Tuhan. Makanya tadi sangat jelas Yesus itu mengatakan apa? Yesus itu sangat jelas mengatakan apa? Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang dia sembah? Tuhan, karena memang Yesus adalah hamba Tuhan dan hamba Tuhan bukanlah Tuhan. Selesai masalah ya Bu ya? Selesai. Iya sebentar ya Bu ya, Oke. sebentar. Ini Lucas Gonzales ini Islam apa Kristen? Halo, Lucas Gonzales.
Saya lebih ke ateis bang. Saya lagi mencari tahu agama yang benar tuh kemana bang? Israel. Jadi bilang kami mengenal Tuhan kami. Dia mewakili bangsa Israel. Bu Rini, tahan Roh Kudusnya Bu. Mendy Islam apa Kristen? Mendy. Ya, Kristen ya? ya shalom. Salon, ya salon. Lucas Gonzales, ateis ya? Betul mas. Saya tuh sedang. Oke, saya uji dulu ya. Boleh saya uji keateisiannya? Ya. Bang Jibril. Boleh? Tes. Bang, Ya. Bang Jibril yang suruh tes. Bang Jibril. Iya gampang lah, ngapain? Boleh, Lukas? Boleh. Iya, naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar ke? Gimana? Naik ke atas, turun ke bawah, masuk ke dalam, keluar ke? Keluar. Kenapa? Keluar. Keluar ke? Naik ke dalam. Gimana tadi? Naik ke atas. Bang Jibril silahkan. Si paling ateis. Keluar kemana? Keluar ke dalam. Enggak, Bang Lukas percaya Tuhan nggak? Saya Sudah, percaya. saya mau banyak kerjaan di belakang. Siap. Satu Bang ya. Lukas, iya. Bang Lukas percaya Tuhan nggak? Percaya. Saya percaya Tuhan. Berarti agnostik bukan ateis bang. Kalau ateis itu nggak Bukan percaya ateis, Tuhan. bukan ateis. Lu bener-bener hoten, lu nggak bener, gak ada akhlak lu emang. Aduh. Bagus ya Tuhan. Aduh, ateis sama agnostis aja lu nggak Kalau ateis itu kesini tuh cuma pengen tanya, lu kalian nih bikin begini nih ada manfaatnya apa sih sebenarnya untuk dipertontonkan? ada manfaatnya untuk melihat kegabrulan lu, kedunguan lu, ngaku-ngaku Dapat ateis. hiburan. Turun lu, manfaatnya. nggak ada akhlak lu emang. Lu kalau kafir aja Kristen, kagak usah sok-sokan ateis, agnostik, lu nggak tahu bedanya, lu masih aja ngomong lu, bener-bener. Silakan Mendy, silakan dengan Bang Jibril aja, dengan Bang Jibril. dengan anak Umi. enggak apa? Sambung aja tadi seru tuh. Salah orang. Bu Rininya Khadijah tadi sama bukannya mau Rini. turun ya? Bu Rini bukannya tadi mau turun ya? Enggak, dia sebenarnya dia sebenarnya ini, dia sebenarnya ngeri ada rame-rame. Yang lain diem kok Mbak Rini, tenang. Dari tadi saya diem. Enggak kan. sih, enggak ngeri. Cuman ya istilahnya main keroyokan nih di sini. Dari tadi saya diem loh. Saya dengerin loh. Baik. Disambung silakan. Udah selesai itu sama aku, udah selesai. Udah terbukti lah Yesus hamba Tuhan, memang dia hamba Tuhan, apalagi mau dia bantah. Hamba Tuhan bukan Tuhan, clear. Maaf ya, saya jelaskan hamba Tuhan itu Loh, oh masih mau bunyi. Iya, Udah selesai, kok masih mau bunyi ternyata, Rek. Ya monggo. Tapi saya menjelaskan untuk semuanya. Dia menghambakan karena dia mengikuti apa kata bapaknya, turun ke bumi. Itu Iya, dia menghambakan. Dia hamba Tuhan bukan, Bu? Tapi dia Allah. Loh. Dia hamba Tuhan bukan, Bu? Firman Allah. Dia hamba Tuhan bukan? Firman Allah. Dia hamba Tuhan bukan? Firman Allah. Berarti itu jadi salah lagi, nggak jadi salah. Firman Salahin lagi. yang turun ke bumi menjadi hamba. Bu, dia itu jadi hamba Tuhan apa enggak? Ini tadi katanya salah, terus jadinya nggak jadi salah, terus ini salah lagi gimana sih, Bu? Menjadi hamba Allah. Ya udah, berarti kalau dia hamba Allah, dia hamba Tuhan, dia bukanlah Tuhan, dia bukanlah Allah kan? Tunggu sebentar. Dia ngomong gitu gimana sih? Saya jelaskan sebentar ya. Yesus Kristus disebut sebagai hamba Tuhan karena ia menunjukkan teladan yang baik dalam melayani orang. Iya, teladan untuk menghambakan diri kepada Tuhan kan, Bu? Dan taat. Iya, taat kepada Tuhan.